Kita lanjutkan bahasan kita di kuliah dasar sistem kendali. Saya akan membahas tentang root locus atau tempat kedudukan akar. Ini melanjutkan dari bahasan yang kemarin terkait dengan kriteria kestabilan sistem menurut Roth ya. Anda diminta untuk kemudian bisa mendesain satu sistem dengan menentukan nilai K-nya, atau Anda menganalisis satu sistem, apakah sistem tersebut stabil atau tidak. Nah, hari ini saya akan fokus bahasanya itu adalah tentang root locus, tempat kedudukan akar yang nanti bisa digunakan untuk melihat menganalisis sistem itu stabil atau tidak, dan nanti bisa digunakan juga pada saat melakukan desain. Nah, pokok bahasan kita hari ini tentang tempat kedudukan akar. Mahasiswa diharapkan nanti mampu untuk menganalisis kestabilan sistem melalui gambar root locusnya, kemudian membuat root locus satu sistem, dan terakhir adalah menganalisis respon sistem berdasarkan root locusnya. Pengertian root locus itu sendiri dari frasanya itu sendiri, root itu kan akar ya, akar-akar, kemudian locus itu adalah tempat kedudukan, sehingga kita bisa terjemahkan bahwa root locus itu adalah tempat kedudukan akar persamaan karakteristik dari sebuah sistem pengendali proses, dan dia digunakan nanti untuk menentukan stabilitas sistem selalu stabil atau nanti ada batas kestabilannya. Dan memang yang dilihat itu adalah nanti di bagian polnya ya, polnya apakah dia ada di sebelah kanan kemudian atau ada di sebelah kiri, dan nanti ada diagram yang akan menunjukkan untuk nilai penguatan sekian maka sistem menjadi tidak stabil karena berdasarkan root locusnya dengan nilai K yang misalnya melebihi satu K atau gen ya, yang melebihi satu batas tertentu, maka dia akan menghasilkan sistem yang tidak stabil. Itu yang kemudian bisa dilihat dari root locus. Nah, root locus itu sendiri bentuknya itu adalah seperti ini. Dia ada di bidang S juga, yang kemudian akan menunjukkan tempat kedudukan akar. Pol-polnya itu ada di mana yang kemudian akan menunjukkan batas. Yang pertama ya, batas sistem itu stabil atau tidak. Dan dia ada misalnya seperti ini ya, K sama dengan 14. Kalau K lebih dari 14 maka akan membuat akarnya itu dia ada di sebelah kanan bidang S ya, yang akan menunjukkan sistem tidak stabil. Sistem stabil itu akan bisa diperoleh dengan nilai K di bawah 14 yang ada di sini, yang tempat-tempat kedudukan akarnya itu ada di sini. Nah, itu adalah fungsi dari root locus yang bisa menggambarkan nanti apakah sistem itu stabil, dan kita bisa menentukan juga batas dari kestabilan sistem. Ada beberapa komponen yang kemudian dinyatakan ya di diagram root locus, mulai dari nanti akan ada sudut asimtot, kemudian ada center of gravity, kemudian ada titik perpotongan dengan sumbu imajiner. Kita akan bahas semuanya itu di pertemuan kali ini. Nah, cara penggambaran root locus itu sendiri, cara yang pertama itu adalah dengan mencari akar-akar persamaan karakteristik pada tiap pertambahan harga K. Dan controller nanti yang kemudian kita gunakan itu adalah controller penguat saja, atau kita sebut sebagai controller gain ya, control gain atau gain controller, yang nilai K-nya itu dia merupakan satu variabel yang kemudian bisa kita berikan nilai di sana, dan tidak ada komponen integral maupun komponen derivatif. Nah, cara yang kedua adalah didasarkan pada pengalaman, yaitu dengan mencari nilai pole dan zero, kemudian menentukan nilai breakaway point. Ini adalah titik breakaway, nanti kita akan coba bahas apa itu nilai titik breakaway, kemudian center of gravity atau centroid atau disingkat juga COG, kemudian sudut-sudut asimtot. Ini nanti akan kita coba bahas, dan kita bahas juga bagaimana cara menentukan nilai-nilai tersebut, termasuk nanti mencari harga omega U. Ini adalah titik potong dengan sumbu imajiner yang ini akan menjadi batas nilai K yang dia itu membuat sistem menjadi tidak stabil. Nah, yang pertama adalah titik breakaway ya, dan nanti juga ada istilah titik break-in. Titik breakaway ini dia akan menunjukkan titik di sumbu real
ini bidang S, titik yang di sumbu real dari root locus antara dua pole real, ini ada dua pole real, pada saat K sama dengan 0, maka pole-nya itu dia ada di sumbu real ya, di sumbu real. Namun seiring dengan naiknya nilai K mulai naik, maka begitu nilai K-nya dia menjadi kompleks konjugat, pole-nya menjadi kompleks konjugat, maka kita katakan di sana itu adalah titik breakaway-nya. Titik breakaway yang nanti akan menunjukkan bahwa dia akan menunjukkan titik temu ya, titik temu antara kedua pole yang kemudian akan membuat pole-nya itu dia menjadi kompleks konjugat. Jadi ada komponen komponen imajiner ya, begitu nilai K-nya naik. Nah, pada saat di titik breakaway inilah kita katakan bahwa nilai K-nya itu adalah nilai K yang maksimum untuk pole real. Begitu K-nya naik ya, tambah, maka pole-nya itu dia akan menjadi kompleks konjugat. Nah, ini yang kita sebut sebagai titik breakaway. Beda dengan break-in. Kalau break-in kebalikannya gitu. Tapi yang kemudian digunakan itu adalah zero. Titik di antara sumbu real di mana dua zero real yang kalau K sama dengan tak terhingga dia akan menjadi real ya. Yang menjadi titik temu dari zero yang dari kompleks konjugat menuju real. Jadi ini seperti masuk ya, ini kita sebut sebagai titik break-in. Namun nanti kita, tidak akan kita bahas untuk di bagian ini ya, di bagian tempat kedudukan akar, kita nanti hanya akan membahas tentang titik breakaway ini. Dan nanti titik break ini dia akan menunjukkan nilai K minimum untuk zero yang real. Kalau ini titik K maksimum ya, nilai K maksimal, maksimum untuk menghasilkan pole yang real. Karena begitu K-nya dia lebih besar dari K maksimum, maka akan menghasilkan pole yang dia konjugasi kompleks. Itu maksud dari titik breakaway dan titik break-in. Nah, kemudian center of gravity dan sudut asimtot. Center of gravity ini kita sebut juga sebagai centroid. Ini adalah merupakan titik di plot ya, di plot root locus itu di mana semua asimtot nanti berawal. Asimtot itu sendiri menunjukkan garis lurus yang sangat dekat dengan kurva lengkung di titik terjauh tak terhingga. Jadi nanti akan ada ya titik singgung di garis lengkung yang kemudian dia akan memotong garis atau sumbu real. Nah, titik potong di sumbu realnya itu kita sebut nanti sebagai centroid. Kemudian centroid pun nanti bisa dihitung ya dari selisih jumlah nilai pole yang real kita nyatakan sebagai PRI dan zero yang real ZRI dibagi selisih jumlah total pole N dan zero M. Dan nilainya ini dia akan selalu real. Saya coba nyatakan dengan persamaan seperti ini. Jadi center of gravity atau centroid itu akan sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai N-1. N-nya itu sendiri menunjukkan jumlah pole ya. Jumlah pole dari semua pole dijumlahkan, kemudian dikurangi semua nilai zero dibagi jumlah pole dikurangi jumlah zero. Dan sudut yang dibentuk atau antara sumbu real dengan asimtot itu kita sebut sebagai sudut asimtot. Kita nyatakan dengan theta ini ya, theta A sama dengan 2P ditambah 1 kalikan 180 dibagi N dikurangi M dengan P nilainya 0, 1 sampai N kurangi M kurangi 1. Jadi bisa P-nya nilainya 0, berarti 180 dibagi N min M, P sama dengan 1, 3 kalikan 180 atau 540 ya, 540 bagi N dibagi M dan seterusnya. Ini adalah sudut asimtot. Nanti kita akan coba cari juga sudut asimtot yang merupakan sudut antara garis asimtot antara asimtot ini dengan sumbu real di bidang S. Ini contoh yang pertama. Contoh pertama kita punya plan, punya sistem ya, dengan GS 2 dibagi 3S plus 1 kalikan S plus 1. Ini berarti order 2 ya, order 2. Kemudian kita berikan controller gain dengan faktor penguat
KC. Kemudian di sini ada penguat feedbacknya ya, sebesar 0,5. Nah, dari sini kemudian kita bisa menyatakan nanti ya CS dibagi RS itu sama dengan GS ya dibagi 1 plus GS kalikan HS. Anda uraikan seperti ini, Anda akan dapatkan persamaan fungsi alih ya CS per RS itu akan sama dengan 2KC dibagi 3S kuadrat tambah 4S tambah 1 ditambah KC. Namun kita pun nanti bisa menyatakan persamaan karakteristik itu sebagai 1 ditambah OLTF. OLTF itu adalah Open Loop Transfer Function, itu sama dengan 0. OLTF itu sendiri adalah GS kalikan HS. Jadi Anda mengalihkan GS ini ya, 2KC dibagi 3S plus 1, kalikan S plus 1, dikalikan 0,5, Anda akan dapatkan OLTF. Anda masukkan nanti dalam persamaan karakteristik, Anda akan mendapatkan 1 ditambah KC dibagi 3S plus 1, kalikan S plus 1 ini sama dengan 0. Atau Anda bisa langsung mengambil dari persamaan fungsi alihnya ya, persamaan fungsi alih yang bagian penyebutnya, atau di bagian polnya Anda masukkan ke sini sebagai persamaan karakteristik. Nah, kita dapatkan nanti dari sini persamaan karakteristiknya akan menjadi persamaan polinomialnya ya 3S kuadrat tambah 4S tambah 1 tambah KC sama dengan 0. Karena ini order 2, Anda bisa melakukan mencari ya akar-akar dari S dengan menggunakan rumus ABC R1 ini S1 S2 ya, S1 S2 akan sama dengan minus B ya, minus B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC, Anda akan dibagi 2A, ini adalah minus 4 plus minus akar 16 kurangi 12 kalikan 1 plus KC, KC ini sebagai C-nya, dibagi 6, itu akan sama dengan minus 2 per 3 plus minus ya, plus minus sepertiga akar 1 dikurangi 3 KC. Nah, ini adalah akar-akar dari fungsi ini, gitu. Fungsi kontrol gain ini. Kemudian dari gambar Rutocus kita bisa menggambarkan ya, dengan nilai KC misalnya, KC-nya kita berikan nilai 0, Anda substitusikan saja ke sini ke akar-akarnya. Pada saat KC sama dengan 0, maka akarnya itu adalah minus 1, ini di sini ya, dan minus 13. Di sini kita bisa melihat dengan nilai KC yang sama dengan 0 ya, nilai KC yang sama dengan 0, kita bisa dapatkan akar-akar yang real ya, akar-akar yang real seperti ini, minus 1, minus sepertiga. Kemudian kalau KC-nya sama dengan 1, kita akan dapatkan, ini 1 ya, akan kita dapatkan minus 2 per 3 plus minus sepertiga kalikan akar 1 dikurangi 3, atau akar minus 2. Atau plus minus ya sebenarnya, ini minus 2 itu berarti akar 2J ya, berarti sudah mulai ada komponen imajiner di sini pada saat KC sama dengan 1, dan pada saat KC sama dengan 5, 10, 20 dan 50 kita bisa menggambarkan titik-titiknya itu ada di sini. Ini pada saat KC sama dengan 0, KC sama dengan 1, KC sama dengan 2, KC sama dengan 3, KC sama dengan dan seterusnya. Kalau Anda lihat di sini bahwa ada komponen realnya di sini, ada komponen yang dia itu imajiner di sini. Nah, komponen real inilah yang kemudian akan membuat komponen ini ya yang eksponensial, kemudian yang ini adalah komponen yang berosilasi ya, oscillatory komponen gitu. Dia akan membuat ada oscillatory. Kemudian yang di bagian sini adalah dia akan membuat menjadi komponen yang eksponensial. Kita sudah bahas ini di pertemuan kemarin. Nah, kalau kemudian kita lihat dari tempat kedudukan akarnya, bahwa untuk K yang mendekati tak terhingga sampai ke atas ya, bahwa sistem ini dia akan mempunyai akar-akar. Akar itu nanti ditunjukkan dengan titik-titik ini ya, yang dia selalu terletak di sebelah kiri. Berarti sistem tadi bisa kita katakan dia akan selalu stabil untuk semua nilai KC-nya. Nah, fokus kita berikutnya itu adalah kita mencoba melihat di manakah sebenarnya titik breakaway. Titik breakaway terletak pada saat si komponen imajinernya ini mulai bernilai gitu.
mulai ada nilainya. Nah, titik pada saat dia akan bernilai adalah pada saat KC-nya sama dengan sepertiga ya. KC-nya sepertiga berarti ini akar 0, titik ini akan sama dengan 0, Anda akan dapatkan S yang dia akan letaknya di sini. Jadi pada saat KC sama dengan sepertiga, maka itulah merupakan ya nilai KC maksimal sepertiga itu adalah nilai K maksimal yang membuat semua polnya itu ada di sumbu real. Begitu KC lebih besar dari sepertiga, maka mulai akan muncul komponen yang imajiner atau komponen yang osilatori. Kalau kita lihat nanti respon waktunya ya, ada komponen osilatori di sana. Nah, titik pada saat dia mulai itu kita sebut sebagai titik breakaway. Jadi titik breakaway-nya itu adalah di minus 2/3 ini. Ini adalah titik breakaway-nya. Kemudian Anda pun bisa menggambar nanti grafik root locus-nya atau tempat kedudukan akarnya dengan menggunakan Octave ataupun MATLAB dengan memanggil package control seperti ini ya. OLTF-nya Anda masukkan, Anda akan dapatkan atau persamaan fungsi alihnya Anda masukkan 001 341, kemudian transfer function-nya dari 6D6 ya. Atau yang numerator dengan denominatornya, Anda kemudian bisa menggambarkan R locusnya sis ini. Anda akan dapatkan nanti bahwa titik breakaway-nya itu adalah di minus 2/3 ini. Ini adalah minus 2/3. Ini ya kelihatan ya bahwa yang warnanya hijau ini adalah locus ya, akan menunjukkan tempat kedudukan akar polnya akan digambarkan dengan yang warna hijau ini. Sedangkan asimptotnya dia akan sama dengan 180 ini. 90 ya, asimptotnya dia nilainya akan 90, tidak terlihat di sini gitu. Nah, berikutnya di contoh yang kedua, kita punya sistem seperti ini, tapi kemudian kita ganti yang bagian feedbacknya kita berikan atau HS-nya ya 0,5 dibagi 0,5 S plus 1. Dari sini Anda bisa mendapatkan CS per RS-nya seperti ini. Silakan nanti Anda bisa diuraikan ya. Anda akan dapatkan seperti ini. Kemudian persamaan fungsi 1 plus OLTF-nya Anda akan dapatkan seperti bahwa OLTF nanti akan sama dengan GS kalikan HS. Ini Anda kalikan saja, Anda akan dapatkan KC dibagi 3S plus 1, S plus 1 kalikan 0,5 S plus 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kemudian Anda bisa melakukan atau mencari persamaan polinomialnya. Anda akan mendapatkan seperti ini, 1,5 S pangkat 3 tambah 5S kuadrat tambah 4S tambah 4S tambah 1 tambah KC sama dengan 0. Ini adalah persamaan karakteristiknya dalam bentuk polinomial ya seperti ini gitu. Dan dia itu adalah order 3, bahwa di bagian sini dia akan menambah satu order lagi ya, order 3. Kemudian kita bisa menentukan jumlah pol dan zeronya. Dari sini kita bisa mendapatkan bahwa polnya itu akan sama dengan sepertiga ya. Ini pol yang pertama, kemudian pol yang kedua itu adalah minus 1, pol yang ketiga itu adalah minus 2. Minus 2-nya dari sini. Jadi jumlah polnya ada 3, kemudian tidak ada zero di sana. Zeronya tidak ada sehingga n besar ya, jumlah pol itu akan sama dengan 3, n besar atau jumlah zero sama dengan 0. Kita pun nanti bisa mencoba menghitung ya berapa di manakah center of gravity-nya atau centroidnya ya. Centroidnya kita bisa memasukkan ini PRI-nya itu adalah dari minus sepertiga ini ditambah minus 2 ditambah minus 1 tambah minus 2 kemudian dikurangi zero karena zero titik letak zero yang ada tidak kita masukkan, dibagi jumlah polnya 3, zeronya 0. Anda akan dapatkan bahwa center of gravity-nya atau centroid-nya minus 10 dibagi 9 sama dengan minus 1,11. Nanti akan kita coba lihat di manakah letak center of gravity. Nah, berikutnya setelah kita dapatkan letak pol, kita akan menentukan tempat kedudukan akar. Tempat kedudukan akar bisa dicari nanti dengan melihat ya, mulai dari yang sebelah kiri, kita tempatkan dulu akar-akar
realnya ya minus 2, minus 1, minus sepertiga. Dengan M sama dengan 3 dan M sama dengan 0, maka dia akan menghasilkan ganjil. Begitu ganjil berarti di sekitar sini, ini ya, itu adalah, atau kurang dari minus 2 itu, dia akan menunjukkan tempat kedudukan akar. Kemudian antara minus 2 sampai minus 1, M-nya dia menjadi 2 ya. Karena ini kan 2 ya, N-nya menjadi 2, minus 1 dengan minus sepertiga, M-nya sama dengan 0, jumlah zeronya, maka ini genap, berarti di sekitar minus 2 sampai minus 1, dia itu bukan merupakan kedudukan akar. Berikutnya, di sini N-nya menjadi 1, yaitu sepertiga ya, sepertiga, karena 1 dikurangi 0 dia ganjil, sama dengan 1 dan ganjil, maka antara minus 1 sampai minus sepertiga inilah merupakan tempat kedudukan akar. Itu cara menentukan pole ya, pole dan zero. Kita bisa menggambarkan tempat kedudukan akarnya dalam garis berwarna merah ini. Ini adalah tempat kedudukan akar. Kemudian menentukan titik breakaway itu bisa dilakukan dengan dari persamaan karakteristiknya. Anda bisa mengeluarkan nanti nilai K-nya ya. K itu akan sama dengan minus K Anda atau Anda di sini minus K, Anda di sini dikurangi K, Anda akan dapatkan persamaan seperti ini. Atau K-nya Anda pindah ya. K sama dengan minus 1,5 S pangkat 3 tambah 5S kuadrat tambah 4,5S tambah 1. Ini K-nya Anda keluarkan ke sini atau Anda pindahkan ke sisi sebelah kanan gitu. Atau yang bagian sininya Anda pindahkan ke sisi yang sebelah kanan, Anda akan dapatkan seperti ini. Nah, mencari titik breakaway itu dilakukan dengan mendiferensiasikan atau mencari titik singgung K. Gitu. Mencari titik singgung K itu bisa dilakukan dengan mendiferensiasikan dan mencari nilai diferensial sama dengan 0. Gitu. Jadi dk per ds itu sama dengan 0, kita dapatkan 4,5S kuadrat tambah 10S tambah 4,5 sama dengan 0, S1S. Karena ini order 2, Anda bisa dengan mudah dengan menggunakan rumus ABC ya, Anda dapatkan nilai S1, S2-nya adalah seperti ini. Minus 10 ditambah akar 19 bagi 9, minus 0,627, kemudian S2-nya minus 10 dikurangi akar 19 bagi 9 sama dengan minus 1,59. Nah, dari sini Anda catat nilai S1 dan S2-nya, kemudian dimasukkan ke K. Ke K ya, ke persamaan ini gitu. Anda masukkan nilai-nilainya mulai dari S1, Anda akan dapatkan K1 ya. Anda hitung saja, Anda substitusikan, Anda masukkan, Anda akan dapatkan nilai K1 sama dengan 0,225. Dan kalau kita lihat di tempat kedudukan akar, 0,225 itu dia di luar tempat kedudukan akar. Dia ada di sebelah kanan sana ya. Kemudian substitusi dengan menggunakan S2 yang nilainya minus 1,59 ke K, Anda akan dapatkan nilai K-nya itu adalah minus 0,455. Dan inilah nilai K yang kemudian akan kita gunakan. Atau kita sebut juga ini sebagai titik breakaway-nya. Titik breakaway-nya itu ada di sini. Titik di mana kalau nilai K-nya lebih dari ini, naik ya, lebih dari ini, maka akan membuat pole dia mulai kompleks konjugat. Jadi di sini itu adalah titik breakaway-nya. Kemudian K inilah merupakan ya nilai K maksimal untuk menghasilkan pole yang sifatnya real, gitu. Yang real, yang semuanya real. Begitu K naik, maka akan membuat ada pole yang dia kompleks konjugat atau ada komponen osilatori yang mulai timbul dengan naiknya K ini. Nah, kemudian cara penentuan titik dan sudut asimtot. Tadi selain titik ini ya breakaway, di sana juga ada titik dan sudut asimtot. Titik asimtot ini akan menunjukkan titik perpotongan antara asimtot ini dengan bidang real. Kita cari tadi titik asimtotnya itu adalah CG ya, atau titik asimtot itu sendiri merupakan COG, Center of Gravity, atau kita sebut sebagai centroid. Anda bisa melakukan kalkulasi seperti ini. Seperti yang tadi sebelumnya, Anda akan dapatkan nilai minus 1,1. Ini adalah titik asimtot.
atau kita katakan juga center of gravity, atau kita katakan juga sebagai centroid. Nah, sudut asimptotnya berapa? Sudut asimptotnya Anda bisa memasukkan tadi ya nilai 180 derajat ditambah 360 derajat K ya, kalikan K. Anda dengan K nilainya 0, 1 sampai N kurangi M kurangi 1, Anda akan dapatkan untuk theta 0-nya 60 derajat, theta 1-nya 180 derajat, theta 2-nya akan sama dengan 300 derajat. Ini yang kemudian bisa Anda gambarkan. Ini Anda menggunakan rumus ya, yang rumus untuk menentukan sudut asimptot tadi. Anda akan dapatkan seperti ini gitu. Jadi ini adalah garis asimptotnya, ini adalah COG-nya tadi ya. Di sini adalah titik breakaway-nya, ini adalah COG-nya. Kemudian yang nilainya minus 1,1, kemudian sudut yang dibentuk dari titik ini, dari titik titik asimptot itu adalah 60 derajat. 60 derajat ini adalah sudut asimptot yang pertama, theta 1. Theta 2-nya dia nilainya adalah 180. Berarti dia ke sana ya. Dia ke sana gitu. Kemudian sudut yang ketiga itu adalah 300. 300 itu yang ini, garis ini ya. Ini garis asimptot, ini garis asimptot. Kemudian yang 180 di sebelah di sana juga dia sejajar ya, sejajar sumburil ini juga dia merupakan asimptot. Sudut-sudutnya 60 derajat, 180 derajat dan 300 derajat. Nah, ini adalah asimptot dengan titik asimptot atau COG atau centroid ya, centroidnya. Kemudian di manakah titik potong dengan sumbu imajiner? Titik potong dengan sumbu imajiner itu bisa diperoleh nanti dengan menggunakan kriteria Roth ya, kriteria Roth seperti ini dengan dari karakteristik persamaan karakteristik dari sistem 1,5 S pangkat 3 kita masukkan koefisiennya ke sini. S3-nya dia akan sama dengan 1,5. Kemudian 4,5 ya, koefisien yang untuk S3, kemudian S2-nya 5, 1 plus K, seperti ini. Kemudian kalau Anda mencari S1-nya, dia akan sama dengan 5 kalikan 4,5 dikurangi 1,5 kalikan 1 plus K, Anda akan dapatkan seperti ini dibagi 5, atau ini bisa Anda faktorkan menjadi 1 dan 3 ya. Anda bagi dengan Anda kalikan dengan 2/3, ini Anda kalikan juga dengan 2/3, Anda akan dapatkan seperti itu. Atau agar bisa memudahkan Anda dalam menghitung berapa koefisien untuk yang S bawahnya. Anda akan dapatkan di sini 14 dikurangi K dibagi 5, kemudian di S1-nya di sini 0. Karena tidak ada yang kemudian bisa kita bagi ya, kita nyatakan ini 0. Kemudian S0-nya dia nilainya akan sama dengan 1 ditambah K. Nah, persyaratan atau kriteria Roth menyatakan bahwa di bagian sini dia nilainya harus harus lebih besar dari 0 ya, nilainya harus positif gitu. Di sini nilainya harus positif. Untuk S0 1 plus K kita masukkan nilai K sama dengan minus 1. K minus 1 kita substitusikan, masukkan ke sini ya, Anda akan dapatkan 5S kuadrat tambah K plus 1 sama dengan 0. Kemudian 5S kuadrat tambah minus 1 plus 1 dengan K sama dengan minus 1, 5S kuadrat sama dengan 0, Anda akan dapatkan di sini S plus 0. Berikutnya, dengan substitusi berikutnya itu Anda peroleh dari sini, bahwa Anda harus mendapatkan koefisien ini nilainya harus lebih besar dari 0, kita masukkan nilai K-nya itu sama dengan 14. Begitu nilai K sama 14, kita dapatkan 5S kuadrat tambah K plus 1 sama dengan 0 ya. Kemudian 5S kuadrat tambah 14 plus 1 sama dengan 0, 5S kuadrat sama dengan minus 15, S kuadratnya sama dengan minus 3, S-nya akan sama dengan plus minus 1,7I. Nah, dari sini kemudian kita sudah bisa mendapatkan titik potongnya. Titik potongnya itu adalah ini ya, plus minus 1,7I. Ini titik potongnya. Baik, kemudian kita bisa dapatkan titik potongnya di sini adalah minus plus 1,7 dan minus 1,7. Dari sini kemudian kita bisa menggambar
root locusnya secara detail ya, secara lengkap. Bentuknya seperti ini, kemudian titik potong antara root locus ini dengan sumbu imajiner, nilai K-nya itu adalah sama dengan 14. Dengan 14 ini maka dia akan menunjukkan batas sistem stabil atau tidak. Kalau K kurang dari 14, sistemnya akan stabil. Kalau K lebih dari 14, maka sistem akan menjadi tidak stabil. Ini adalah hasil terakhir dari root locus. Nah, tugas Anda yang sudah saya berikan juga adalah Anda mencoba dari sistem order 3 pada contoh 2, tentukan root locus sistem tersebut menggunakan MATLAB, kemudian identifikasikan letak pol dan zeronya, identifikasikan titik breakaway, identifikasikan juga centroid dan sudut asimtot, dan kemudian mengidentifikasikan omega U-nya atau titik potong dengan sumbu imajiner. Anda plot root locus tersebut, kemudian Anda mencoba menganalisis respon transient dan steady state-nya juga ya dengan menggunakan oktav. Untuk K kurang dari 14, K sama dengan 14, K lebih besar dari 14. K sama dengan 14 akan membuat polnya itu semua ada di sumbu imajiner. Pol ada di sumbu imajiner, ini akan membuat sistem apakah akan berosilasi ya, akan berosilasi. Baik, sampai